Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Jesse Anggraini. Di sebelah saya Santi Naraini, dan di sebelah saya Siti Aminah, di sebelah saya Dede Esramati. kami di sini akan menjelaskan mengenai listrik statis. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan mengenai listrik statis. Oke teman-teman, pertama-tama kita mengenal dulu apa sih listrik statis. Listrik statis yaitu suatu fenomena listrik yang ditimbulkan karena partikel bermuatan ditransfer dari suatu benda ke benda lain. Perpindahan muatan ini terjadi karena adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Sebagaimana debu yang terbang bersama udara bergesek dengan permukaan layar TV. Dari gesekan tersebutlah terjadi perpindahan muatan elektron. Nah, ketika muatan elektron berpindah, kedua benda bisa mengalami kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Juga kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Karena adanya perbedaan sifat muatan inilah, kedua benda berujung saling tarik-menarik deh. Nah, itu kan listrik statis ya. Apa bedanya dengan listrik dinamis? Adapun perbedaan listrik statis dan dinamis, yakni listrik statis cenderung diam atau tidak bergerak, sedangkan listrik dinamis dapat bergerak atau mengalir. Maksudnya gimana tuh? Oke, coba kita lakukan percobaan ya. Sekarang coba ambil penggaris plastik lalu gosokkan ke rambut. Ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut, akan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke penggaris, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan listrik. Nah, muatan listrik pada penggaris ini tidak akan mengalir sehingga disebut listrik statis. Sekarang, coba dekatkan penggaris tersebut ke potongan kertas kecil-kecil. Apa yang terjadi? Yaps, potongan plastik akan menempel pada penggaris plastik karena terjadi perpindahan muatan listrik. Namun, ini hanya berlangsung sementara nih guys. Setelah muatan listrik pada penggaris plastik dan potongan kertas itu sama, maka kedua benda tersebut akan tolak-menolak. Akibatnya, potongan kertas akan terlepas dari penggaris. Terus, kalau listrik dinamis gimana sih? Oke, seperti yang udah saya singgung di awal, pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Contohnya, ketika kamu menekan saklar pada posisi on, maka akan terjadi aliran listrik yang menyebabkan lampu menyala. Tapi, ketika kamu menekan saklar dalam posisi off, maka kamu akan dapatkan listrik tersebut mati karena aliran listriknya terhenti. Berikut adalah gambaran min-max listrik statis yang akan kami bahas dalam artikel ini. 1. Contoh gejala listrik statis di dalam kehidupan. 1. Terjadinya petir. Seperti yang saya sudah singgung di awal, salah satu contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah petir. So, apa sih hubungan listrik statis dengan petir? Jadi, petir bisa terjadi karena adanya perpindahan elektron nih, guys. Ketika langit dalam keadaan kelebihan elektron, maka petir pun muncul mengarah ke daerah yang elektronnya lebih sedikit. Agar kelebihan elektron tersebut segera tersalurkan, akhirnya petir mencari objek yang paling dekat dengan awan kan? Itulah sebabnya mengapa petir suka banget menyambar pada benda-benda tinggi. So, bisa kita katakan kalau petir merupakan salah satu contoh bahaya listrik statis. 2. Debu pada layar televisi. Sekarang, coba kamu perhatikan televisi yang ada di rumah kamu. Saya yakin pasti kamu akan menemukan banyak debu yang menempel di sana. Seperti yang sudah saya singgung, menempelnya debu pada layar TV merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis. Jadi, debu tersebut bisa menempel pada layar TV karena debu tersebut ditarik oleh muatan elektron yang ada pada layar TV nih guys. Ini sama halnya dengan penggaris plastik yang bermuatan negatif dapat menarik potongan kertas. 2. Manfaat listrik statis di dalam kehidupan. Tadi saya sempat kasih contoh bahaya listrik statis. Ada manfaatnya enggak? Ada dong. Dalam keseharian, kita sering banget memanfaatkan listrik statis buat mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Lantas, apa saja manfaat listrik statis dalam kehidupan kita? Nah, di bawah ini merupakan beberapa contoh manfaat listrik statis di dalam kehidupan sehari-hari.
1. Pengecatan mobil. Di dalam kehidupan sehari-hari, listrik statis sering dimanfaatkan untuk mengecat mobil. Pada saat cat disemprotkan, butiran halus yang ada pada cat akan bergesekan dengan udara sehingga memiliki muatan listrik. Sementara itu, permukaan mobil yang akan dicat akan diberikan muatan yang berlawanan dengan butiran cat, sehingga butiran-butiran cat tersebut dapat tertarik ke permukaan mobil dan menempel dengan kesempurnaan. Kedua, yaitu printer laser. Salah satu pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada printer laser. Jadi, pada saat photoreceptor drum yang bermuatan positif berputar, laser bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Laser selanjutnya menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Setelah melewati photoreceptor drum yang berputar, kemudian kertas akan melewati fusar. Nah, bagian fusar inilah yang menyebabkan kertas jadi terasa panas saat baru keluar dari printer. 3. Cara membuat listrik statis. Oke, penasaran gak sih bagaimana cara membuat listrik statis? Terdapat 3 cara membuat benda menjadi bermuatan listrik statis, yakni dengan cara induksi, konduksi, dan penggosokan. 1. Induksi. Cara membuat listrik statis dengan mendekatkan benda bermuatan netral dengan benda lain yang sudah bermuatan. 2. Konduksi. Cara membuat listrik statis dengan menempelkan benda bermuatan netral dengan benda lain yang sudah bermuatan. 3. Menggosokkan. Cara membuat listrik statis dengan cara menggosokkan 2 buah benda. Oke, lanjut ke pembahasan tentang muatan listrik. Di dalam materi listrik statis itu kita membicarakan tentang suatu benda atau atom yang memiliki muatan listrik. Maka dari itu, sebaiknya kita kenalan dulu nih dengan yang namanya atom. Pasti udah sering dengar kan tentang atom. Pertama-tama coba deh kamu lihat gambar atom ini. Seperti yang kalian lihat pada gambar, atom terdiri dari 2 bagian, yakni inti atom dan kulit atom. Inti atom tersusun atas 2 macam partikel, yaitu proton atau bermuatan positif dan neutron, tidak bermuatan atau netral. Sementara itu, kulit atom tersusun atas partikel-partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Lantas kenapa ya ada benda yang bermuatan negatif dan ada juga yang positif? Well, pada dasarnya atom itu muatannya netral. Namun atom juga berubah menjadi positif atau negatif apabila ada perpindahan elektron. 1. Suatu atom dikatakan netral apabila jumlah proton dan elektron sama. 2. Suatu atom dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dibanding elektron. 3. Suatu atom dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah protonnya lebih sedikit dibanding jumlah elektronnya. Oke, kita lanjut tentang rumus listrik statis. Di dalam listrik statis ada beberapa rumus yang biasanya digunakan nih guys. Berikut merupakan rumus listrik statis yang perlu kamu ketahui. 1. Gaya Coulomb. Salah satu rumus listrik statis yang sering muncul di ujian adalah tentang gaya Coulomb. Apa sih itu gaya Coulomb? Coba kamu amati gambar ini. Berdasarkan gambar tersebut, 2 muatan listrik yang sejenis maupun tidak sejenis akan menimbulkan gaya listrik antara keduanya. Nah, besarnya gaya listrik yang terjadi antara 2 benda yang bermuatan dengan jarak benda disebut gaya Coulomb, di mana muatan-muatan yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik, sedangkan muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Sehingga besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tersebut bisa dirumuskan melalui persamaan berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F sebagai gaya Coulomb dan satuannya adalah Newton, K sebagai koefisien, R sebagai jarak antar muatan, dan Q1 dan Q2 sebagai muatan masing-masing partikel. Siapa sih yang menemukan hukum Coulomb? Hukum Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Dialah salah satu ilmuwan yang penemuannya paling berpengaruh dalam sejarah kelistrikan. 2. Medan listrik.
Medan listrik merupakan daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Intinya sih, suatu muatan itu dapat memancarkan medan listrik. Medan listrik dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. Untuk muatan positif, arah medan listrik bergerak keluar dari muatan sumber. Sebaliknya, kalau muatan negatif bergerak masuk ke dalam. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. Sedangkan muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik muatan sumber disebut sebagai muatan uji. Berikut ini merupakan rumus kuat medan listrik. E sama dengan K kali Q per R kuadrat. E sama dengan kuat medan listrik. F sama dengan gaya kolom. R sama dengan jarak muatan uji terhadap muatan sumber. Q sama dengan besar muatan sumber. Q besar sama dengan besar muatan sumber. Q kecil sama dengan besar muatan uji. 3. Potensial listrik. Potensial listrik merupakan usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, besarnya potensial listrik di suatu titik dapat dihitung dengan rumus potensial listrik sebagai berikut. V sama dengan K kali Q per R. V sama dengan potensial listrik. Q besar sama dengan muatan sumber. K kecil koefisien. R kecil jarak terhadap sumber muatan. Yang keempat ada energi potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Untuk menghitungnya, kamu bisa menggunakan rumus energi potensial seperti berikut ini. EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R. EP sama dengan energi potensial muatan uji. K sama dengan koefisien, R sama dengan jarak terhadap sumber muatan, Q1 dan Q2 sama dengan muatan masing-masing partikel. Nah, ketika suatu muatan pindah dari satu titik ke titik lainnya, maka usahanya bisa kamu hitung menggunakan rumus usaha berikut ini. Delta sama dengan beda potensial, W sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q. 5. Kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu peralatan listrik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam waktu singkat untuk dibebaskan dengan cepat. Nah, besarnya kapasitas kapasitor dapat dihitung menggunakan rumus kapasitor seperti berikut ini. C sama dengan E0A per D. C sama dengan kapasitas kapasitor. Q sama dengan muatan antara dua keping. V sama dengan beda potensial antara dua keping, satuannya adalah volt. A sama dengan luas penampang keping. Dan E sama dengan permitivitas dielektrik bahan. Oke, nah itulah penjelasan mengenai listrik statis. Semoga mudah untuk dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih telah menyaksikan penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.